Saudara, polemik tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status kepegawaian KPK menjadi ASN terus bergulir. Baru-baru ini lebih dari 500 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan meminta penundaan pelantikan karena dinilai masih bermasalah dan pelantikan ini rencananya akan digelar besok 1 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Pancasila. Saudara, dari hasil tes yang digelar sebanyak 24 orang dinyatakan tidak lulus, masih berkesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk dapat diangkat. Sementara 51 orang yang tidak lulus lainnya akan segera diberhentikan. 1.274 orang dinyatakan lulus dan dijadwalkan untuk segera dilantik. Penanganan kasus korupsi di KPK dalam 3 tahun berturut-turut mengalami pasang surut. Mulai dari 2018 banyak 109 kasus korupsi berkekuatan hukum tetap, lalu naik menjadi 142 di tahun 2019. Sementara di 2020, kasus korupsi yang berkekuatan hukum sebanyak 70 kasus. Bagaimana proses alih status pegawai KPK dalam sudut pandang hukum tata negara dan pidana? Bagaimana pula pemberantasan korupsi ke depan setelah proses alih status pegawai KPK menjadi ASN? Kita bahas selengkapnya usai tayangan berikut ini. Puluhan pegawai termasuk penyidik senior KPK yang aktif membongkar kasus besar korupsi gagal tes wawasan kebangsaan TWK. Situasi ini bergulir menjadi polemik dan dituding sebagai upaya terselubung melemahkan independensi KPK melalui alih status kepegawaian menjadi ASN. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut 24 dari 75 pegawai yang tidak lulus masih dapat dibina, sementara 51 lainnya memiliki catatan merah. Ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah, ya, dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Harya Wibisana mengurai 3 aspek tes wawasan kebangsaan ini, mencakup kepribadian, pengaruh, dan PUNP atau Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan turunan perundang-undangan, NKRI, serta pemerintah yang sah. Kepala BKN menyebut aspek PUNP bersifat harga mati. Untuk yang aspek PUNP itu harga mati. Jadi itu tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut. 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berujung pelaporan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ke Ombudsman dan Komnas HAM. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut laporan dugaan pelanggaran etik terkait TWK masih dalam pemeriksaan. Bagaimana pendapat Dewas? Dewas belum pernah berpendapat, masih dalam pemeriksaan. Pemeriksaan yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh perwakilan 75 orang yang dinyatakan TMS itu. Bahkan bukan hanya kepada pimpinan dibuat laporan itu, tetapi juga kepada salah satu anggota Dewas. Itu juga dilaporkan melanggar kode etik dan itu juga sedang kami lakukan pemeriksaan. Oleh karenanya, karena pemeriksaan masih berlangsung, tentunya Dewan Pengawas belum dapat memberikan pendapat tentang itu. Saat polemik TWK alih status kepegawaian KPK ini mulai bergulir, Presiden Joko Widodo meminta hasil TWK menjadi dasar perbaikan dan bukan dasar pemberhentian pegawai yang tidak memenuhi syarat. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. 1.721 dari 1.724 pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan akan dilantik sebagai ASN 1 Juni 2021.
Sementara 51 pegawai yang tidak lulus akan berakhir masa kerjanya pada November 2021 nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, benarkah TWK, tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status kepegawaian KPK menyalahi aturan dan jadi bentuk pelemahan pemberantasan korupsi yang sistematis? Kita bahas bersama pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis. Lalu ada pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Profesor Hudri Sitompul. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, saya belum guru besar, Aiman. Oh, Belum. Pak Hudri, mohon maaf. Pakar hukum pidana, Pak Hudri. Oke, baik. Saya ke Bung Margarito dulu. Bung Margarito, kita tahu bahwa ada perkembangan, ya. Sebelumnya ada 51 yang dinyatakan tidak bisa melanjutkan, harus berhenti. 24 masih bisa dibina. Lalu ada 1.274 yang lolos, yang lulus. Dan besok segera akan dilantik. Meskipun dalam perkembangan dinamika beberapa hari terakhir ini, dari 1.274 yang lolos ini, ada 500 awalnya, sekarang saya dengar 700 orang yang kemudian bersimpati, bersolidaritas kepada teman-teman mereka yang tidak lulus dan menolak untuk dilantik besok. Apakah, pertanyaan saya, secara hukum tata negara, pelantikan ASN, aparatur sipil negara bagi sebagian anggota KPK besok perlu ditunda? Untuk apa? Memang siapa? Orang-orang itu di atas hukum, di atas negara ini, atau di atas negara ini mau dikendalikan dengan pernyataan-pernyataan begitu dan sikap-sikap begitu, atau dengan hukum? Saya mau tanya sama Anda. Ya, jadi menurut Anda Saya mau tidak tanya sama perlu? Anda. Negara ini mau dikendalikan, mau diselenggarakan berdasarkan pernyataan, berdasarkan ekspektasi-ekspektasi seperti itu, atau diselenggarakan berdasarkan hukum? Jadi pertanyaan begini, kalau seandainya nanti ada banyak yang kemudian tidak ikut, nggak apa, tinggalkan saja mereka, sisanya lantik. Lo lantik. Memang kenapa? Kenapa? Kalau begini modelnya semakin menguatkan bahwa KPK yang terlihat sebagai super body yang memang desain konstitusional selalu begitu, yang akarnya ada di Amerika Serikat itu, semakin menguatkan bahwa ini menjadi absolutisme institusi. Maksudnya Dan gimana? itu Bisa dijelaskan? absolutis. Absolutis. Anda bayangkan? Anda bayangkan, undang-undang diterapkan nggak bisa, kepada mereka nggak bisa. Mereka seolah-olah menjadi maksud sendiri, Oke. makhluk tersendiri. Maunya mereka tidak boleh dikontrol oleh negara dan seterusnya dan seterusnya. Begitukah Anda mau bernegara di negara Republik ini? Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mau dilantik? Berarti otomatis menurut Ya udah Anda? biar aja, itu berarti kan mereka mengabaikan hak mereka. Oke, Jangan artinya lupa menjadi pegawai itu hak, bukan kewajiban. Anda mau menilai bahwa artinya ketika mereka tidak mau dilantik, melantik maka adalah meresmikan, mereka sama- adalah meresmikan mereka menjadi pegawai. Kalau Iya. mereka tidak mau dilantik, itu berarti mereka menyangkal atau mereka tidak mau menggunakan hak menjadi pegawai. Jadi apa yang jadi soal? Baik, saya akan Apa tanya yang pendapat dijawab? yang sama ke Pak Hudri. Pak Hudri, bagaimana kemudian ketika ada ratusan yang kemudian menolak dan besok rencananya 1 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila akan rencananya dilantik ASN 1.274 meskipun ada 700 yang kemudian kabar hari ini terbaru mereka bersimpati, bersolidar terhadap 75 pegawai KPK dan menolak untuk dilantik besok. Apakah mereka serta-merta kehilangan hak untuk dilantik menjadi ASN dan harus berhenti menurut Anda? Saya ada persamaan dengan pendapatnya Pak Margarito bahwa siapapun warga negara di Indonesia harus menghormati hukum. Nah, apalagi misalnya dalam keputusan ini ada satu azas ya, bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara dianggap betul sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Oke. Nah, jadi saya kira seperti dengan Pak Margarito, teman-teman di KPK itu ya mestinya menghormati acara untuk pelantikan. Nah, Ya. kalau Apakah mereka akan serta-merta kehilangan haknya menjadi pegawai KPK? oh ya, begini, istilah serta-merta itu ya kalau di dalam bahasa hukum itu kan ada namanya
Bevorat. Ya. Ya. Bevorat itu artinya bisa dilaksanakan langsung. Nah, ini tidak dilaksanakan langsung. Oke, artinya? Artinya, jadi kalau misalnya ada keberatan, bisa dilakukan upaya hukum. Jadi masih dimaksud oleh di tidak serta-merta itu, ya itu bukan final and binding. Ya tidak. Ya, Oke, artinya masih ada upaya lain. Tapi kan kita tidak bicara soal isu. Sebentar, Bung Margaret, saya berikan kesempatan. Kita tidak bicara di ruang hampa bahwa ada penolakan, ada sebabnya, ada sebab, ada akibat. Nah, saya ingin bertanya, apakah kemudian ketika ada kegundahan, ada dirasakan ketidakadilan, mereka tidak punya suara? Kita akan kembali sesaat lagi. Apa yang tidak adil? Saya mau tanya sama Anda, apa yang tidak adil? Dalam konteks ini apa yang tidak adil? Ini saya ngerasa debat di warung kopi. Tapi nanti saya akan segera kembali, Bung Margarito. Saya mau tanya sama Anda, di mana letak tidak adilnya? Iya, saya akan kembali kepada Anda. Selepas jeda, saya akan janji kepada Anda. Selepas jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.